A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan hasil proyek bersuning kami, yaitu anggaran kas. Perkenalkan, nama saya Dialifana Zara Putri dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Firdayani. Perkenalkan, nama saya Tana Yustiani. Perkenalkan, nama saya Ruh Adina. Ini kami akan menjelaskan mengenai min-map, dasar-dasar penyusunan anggaran kas. Merupakan rencana keuangan dengan jangka waktu 1 tahun yang berfungsi untuk perencanaan jangka pendek. Anggaran terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Rencana merupakan langkah awal yang melakukan tindakan yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Meliputi semua kegiatan perusahaan. Anggaran harus mencakup semua kegiatan perusahaan dari yang paling sederhana sampai paling rumit. 3. Unit moneter. Anggaran selalu berkaitan dengan unit moneter sehingga dapat dilakukan aturan yang akan dilakukan kegiatan moneter ini yang bertujuan untuk menyampaikan kedudukan setiap unit perusahaan sehingga mudah untuk menganalisis dan membandingkan kegiatan. 4. Itu yang akan datang menunjukkan kapan anggaran dibuat atau ditafsirkan dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran terdiri dari 2 kategori. A. Anggaran taktik adalah anggaran yang memiliki jangka waktu pendek atau dekat. B. Anggaran strategis adalah anggaran yang dimiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Manfaat yang diperoleh ketika melakukan penyusunan anggaran kas yaitu dapat membantu kelompok organisasi atau perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian arus kas. Secara jelas, manfaat dari anggaran kas antara lain: yang pertama, membantu dalam merencanakan aliran kas masuk dan kas keluar sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan dana. Yang kedua, memungkinkan pengawasan dan pengendalian pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Yang ketiga, dapat memfasilitas perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan untuk keputusan keuangan seperti investasi dan pengeluaran. Yang kelima, mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi. Yang keenam, maksimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan pengelolaan kas yang optimal. Anggaran kas sangat penting untuk pengendalian keuangan baik di suatu perusahaan ataupun organisasi. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa semua sumber daya keuangan yang diperlukan telah diproyeksikan dengan akurat dan tersedia pada saat diperlukan. Anggaran kas juga merencanakan semua pengeluaran, baik untuk investasi, pembayaran kewajiban, operasional, atau biaya sehari-hari. Anggaran kas juga mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Tujuan dari anggaran kas adalah memuat taksiran posisi kas pada akhir setiap periode operasi bulanan dan pemeliharaan, seperti menunjukkan kelebihan atau kekurangan kas melalui periode tertentu, atau merencanakan jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran dan defisit agar mempertahui kapan pinjaman tersebut atau kewajiban lainnya harus dibayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi merupakan aktivitas perusahaan yang bersifat rutin dan dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan produk dan menjual produk. Berikut merupakan alur kegiatan operasi yang meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk penerimaan kas biasanya diperoleh dari penjualan produk, pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran kas biasanya digunakan untuk pembelian bahan baku. Bahan baku digunakan untuk memperoleh produk jadi sehingga siap dijual. Kemudian biaya tenaga kerja digunakan untuk membayar gaji dan upah pekerja. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biasanya yang berhubungan dengan pabrik. Misalnya pembayaran listrik pabrik, pemeliharaan mesin pabrik, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan suatu aset pada periode tertentu.
Dan berikut alur kegiatan investasi yang meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas dalam kegiatan investasi diperoleh dari penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah, dan penjualan aktiva lainnya. Pengeluaran kas dalam kegiatan investasi digunakan untuk pembelian kendaraan, pembelian gedung, pembelian peralatan dan mesin, dan pembelian surat berharga. Yang ketiga, kegiatan pendanaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu modal usaha dan hutang perusahaan dengan upaya mendukung ketersediaan dana perusahaan. Berikut ini adalah alur kegiatan pendanaan yang meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam kegiatan pendanaan, penerimaan kas meliputi penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan kredit bank. Selanjutnya, untuk pengeluaran kas meliputi pembayaran dividen, pembayaran bunga, pelunasan obligasi, dan pelunasan hutang bank. Proses penyusunan anggaran kas dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menyusun perkiraan pemasukan dan pengeluaran operasional perusahaan. Pada hal ini dapat diketahui apakah terjadi kekurangan kas berupa defisit atau kelebihan kas berupa surplus pada suatu perusahaan. Yang kedua, menyusun nilai perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber lainnya yang akan diperlukan untuk menutup kekurangan atau defisit. Yang ketiga, menyusun perkiraan secara keseluruhan penerimaan dan pengeluaran kas setelah adanya transaksi anggaran kas, yaitu gabungan antara transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan perkiraan penerimaan kas secara menyeluruh. Berikut ini saya akan menjelaskan soal anggaran piutang dan anggaran kas. Kenapa sekaligus dengan anggaran piutang? Karena piutang jika sudah ditagih pasti akan menjadi kas, yang nantinya akan menjadi pasukan suatu perusahaan. Langsung saja pada soal ini terdapat informasi yaitu 1. Rencana penjualan. Rencana penjualan ini dibagi menjadi beberapa triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan 1 dibagi menjadi berapa bulan, Januari, Februari, Maret. Sedangkan untuk triwulan 2, 3, 4 langsung dijabarkan sesuai dengan jumlah triwulan yang ada. Selanjutnya ada beberapa informasi tambahan. A. Rencana penjualan sebesar 50% dilakukan secara tunai, sisanya kredit. B. Kerugian piutang tak tertagih sebesar 2%. Dan C. Penerima kas lain-lainnya triwulan 2 sebesar 2 juta dan triwulan 3 sebesar 3 juta. Yang D. Berbagai pengeluaran lainnya adalah sebagai berikut. 2. Saldo kas awal tahun 2.500.000. Ketiga, penerima kas lain-lain ada pada triwulan 2 dan 3. Keempat, berbagai pengeluaran lainnya berikut. A. Pembelian bahan baku. B. Pembayaran upah dan gaji. C. Pengembalian utang. D. Pembayaran dividen. Dan terakhir, macam-macam biaya lainnya. Itu merupakan beberapa informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau PT Prima Asa. Dari informasi tadi kita diminta untuk membuat 6 hal. 1. Anggaran pengeluaran kas. 2. Anggaran pengumpulan piutang. 3. Anggaran penerima kas. 4. Anggaran pengeluaran kas. 5. Anggaran kas sementara. Dan terakhir, anggaran kas final. Sebelum menyelesaikan anggaran, kita harus pecah dulu rencana penjualan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kalikan masing-masing angka penjualan ini dengan 50% untuk penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, kasus penjualan kredit dikurangi bad debt 2%. Bad debt yaitu piutang tak tertagih. Sebelum mencari piutang neto, kita hitung dulu bad debt nilainya berapa. Dihitung dengan mengalihkan penjualan kredit pada masing-masing bulan atau triwulan dikalikan dengan bad debt 2%. Nah, selanjutnya di bulan Januari penjualan kreditnya 1.750.000, yaitu dapat dari 3.500.000 dikali 50%. 1.750.000 dikali bad debt 2% hasilnya 35.000. Setelah hitung bad debt, kita mencari penjualan neto. Penjualan neto rumusnya penjualan kredit dikurang bad debt. Maka didapat piutang neto bulan Januari 1.715.000. Nah, hasil dari piutang neto akan dipakai untuk mencari anggaran pengumpulan piutang. Selanjutnya, anggaran piutang ada yang
per bulan dan triwulan. Untuk per bulan, perhitungan persentasenya 60% pada penjualan 30%, 1 bulan berikutnya 10% pada 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan persentase penjualan 20% pada triwulan berikutnya. Untuk bulan penjualan itu Januari sampai Maret, triwulan per bulan merupakan pengumpulan piutangnya. Untuk perhitungan anggaran piutang di bulan Januari, kita lihat netonya 1.715.000 dikali 60% dari perhitungan persentase per bulan. Jadi hasilnya adalah 1.029.000. Bulan Februari kita lihat netonya 1.837.500 dikali 30%, hasilnya 1.102.500. Kenapa persentasenya 30%? Karena 1 bulan penjualan adalah 30%, berarti bulan April dan Maret merupakan 2 bulan setelah Februari. Maka 2.205.000 dikali 10%, hasilnya 1.323.000. Untuk perhitungan triwulan kedua, kalau dilakukan pada bulan Maret, maka triwulan kedua termasuk bulan April dan Mei. Jika ditotal berarti menjadi 40%. 40% dari 2.205.000 adalah 882.000. Kemudian untuk triwulan 2 maka pengumpulan piutang 80% dan penjualan 20%, perhitungannya triwulan 2 5.880.000 dikali 80%, hasilnya 4.704.000. Triwulan 3 5.145.000 dikali 80%, hasilnya 4.116.000 sampai seterusnya. Jika sudah lengkap, tinggal jumlahkan pada masing-masing kolom. Oke, langsung saja di sini kita akan menjelaskan untuk penyelesaian anggaran penerimaan kas. Pada keterangan anggaran penerimaan kas ini ada piutang. Nah, piutang ini didapat dari total keseluruhan anggaran pengeluaran piutang pada bulan Januari. Untuk penjualan tunai sebesar 1.750.000 didapat dari anggaran pengeluaran kas pada bulan Januari. Untuk biaya lain-lain itu didapat dari penerimaan kas pada triwulan kedua dan triwulan ketiga sebesar 2 juta dan 3 juta. Langsung saja kita ke anggaran pengeluaran kas. Nah, di sini ada keterangan pembelian bahan baku. Nah, di bulan Januari ini terdapat biaya bahan baku yaitu sebesar 1.350.000. Ini didapat pada soal pembelian bahan baku bulan Januari ya. Untuk upah yaitu sebesar 1.170.000 didapat dari gaji dan upah di bulan Januari. Untuk pengeluaran hutang sebesar 3 juta didapat dari bulan Februari. Nah, untuk dividen yang harus dibayarkan itu didapat pada triwulan kedua sebesar 900.000, di bulan 3 sebesar 900.000. Untuk macam-macam biaya didapat dari bulan Januari sebesar 650.000, bulan Februari sebesar 450.000, dan Maret sebesar 800.000, serta pada triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 pada masing-masing triwulan sebesar 1.350.000. Ini semua terdapat pada soal. Setelah itu, anggaran pengeluaran kas ditotal semuanya per bulan dan triwulan, sehingga didapat pada bulan Januari sebesar 3.170.000, bulan Februari 4.350.000, bulan Maret 3.100.000, triwulan kedua 20.775.000, triwulan ketiga 8.700.000, triwulan keempat 7.875.000. Nah, selanjutnya untuk mengisi anggaran kas sementara, kita isi angkanya dari bulan Januari. Karena saldo akhir bulan Januari itu menjadi saldo awal bulan Februari. Saldo awal bulan Januari yaitu sebesar 2.500.000. Setelah itu, ada penerimaan dari bulan Januari dari total akhir anggaran penerimaan kas yaitu sebesar 2.779.000.
Nah, untuk kas tersedia merupakan penjumlahan antara saldo awal dengan penerimaan. Untuk menghitung saldo akhir yaitu dengan cara kas yang tersedia dikurangi dengan pengeluaran. Begitu seterusnya. Nah, untuk keterangan di bulan Januari, saldo awalnya itu 2.500.000. Untuk penerimaan di bulan Januari 2.779.000. Untuk kas tersedia di bulan Januari 5.279.000. Ini didapat dari saldo awal ditambah dengan penerimaan. Nah, untuk pengeluaran di bulan Januari 3.170.000. Untuk saldo akhir 2.109.000 didapat dari pengurangan antara kas tersedia dengan pengeluaran. Begitu seterusnya. Nah, untuk anggaran pembayaran bunga, selanjutnya untuk anggaran pembayaran bunga, kita harus menghitung dulu untuk bunganya per bulan dan besarnya cicilan per bulan. Pada bulan April, kita itu meminjam sekitar 5 juta. Nah, bunga per tahunnya itu 18% bunga per bulan. Jadi 18% dibagi 12 bulan dikurangi 15%. Jadi besarnya cicilan per bulan yaitu 1,5% dikali 5 juta sampai dengan 75 juta. Maka anggaran pembayaran bunga untuk bulan Mei triwulan 2 yaitu sebesar 75.000. Bulan Juni 75.000, bulan Juli pada triwulan ketiga 75.000. Nah, angka ini itu sama antara dari bulan Mei sampai Desember pada triwulan 2 sampai dengan 4 angkanya sama untuk pembayaran bunganya. Langsung saja untuk anggaran kas final. Ini kita menyusun anggaran kas final yang terakhir. Angka-angka ini terdapat pada anggaran kas sementara. Cuma untuk anggaran kas final ini ada tambahan seperti hutang dan juga angsuran hutang. Anggaran kas final merupakan penyempurnaan anggaran kas sementara.